Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Umi Maharani Nasution, NIRM 0411170932. Di sini akan mempresentasikan hasil rancangan usaha yang telah saya lakukan, yaitu di wilayah Kabupaten Mandailing Natal. Latar belakang usaha. Berdasarkan pengamatan yang sudah saya lakukan terhadap kegiatan kelompok tani di wilayah Mandailing Natal, saya terinspirasi membuat bisnis plan atau rancangan usaha budidaya tomat karena pangsa pasar yang sangat luas. Selain pangsa pasar, mampu menjalin mitra dengan investor luar negeri merupakan salah satu peluang besar sehingga menambah wawasan di bidang pertanian dan teknologi yang nantinya dapat diaplikasikan di daerah saya sendiri. Selain itu, tomat juga merupakan salah satu bahan pokok dalam pembuatan olahan makanan ataupun produk jual seperti saus, selai, sambal, manisan, dan lain sebagainya. Gambaran usaha. Nama perusahaan itu bermula dari Tomato Saibasa. Bidang usahanya itu budidaya tomat beef, alamat Mempang Julu, Kecamatan Penyambungan Utara. Nomor telepon 0858 1954 3012, tahun berdiri 2020, email saibasa06@gmail.com, bentuk badan hukum perusahaan perseorangan. Selanjutnya logo produk. Arti logo produk pada gambar yaitu bentuk dari lingkaran dalam logo tersebut mencerminkan bahwa kesan dari produk yang nantinya dihasilkan mampu membangun brand image yang bagus karena lingkaran memiliki arti sebagai pengikat. Kemudian 2, bintang dalam logo tersebut memiliki arti dari tujuan yang akan dicapai. Kemudian warna. Warna hijau memiliki arti ketenangan. Kaitannya dengan logo produk itu mencerminkan kepuasan kepada konsumen yang nantinya akan membeli produk Saibasa. Kemudian jargon saya suka makanan tomat itu merupakan kalimat yang memiliki harapan bahwa konsumen akan menyukai produk tomat yang dikeluarkan oleh usaha Tomato Saibasa. Kemudian kata lezat itu menjadi doa kalau produk tersebut memang memiliki cita rasa yang lezat dan disukai oleh banyak pelanggan. Warna orange memiliki makna kepercayaan konsumen terhadap produk yang dihasilkan, serta yang terakhir itu adalah banyak konsumen dari berbagai kalangan berpeluang untuk memperlancar usaha. Visi, misi, dan moto. Visinya itu menjadikan perusahaan Saibasa sebagai penghasil produk yang berkualitas tinggi, mampu berdaya saing, dipercaya, dan memiliki kualitas produk yang baik bagi para pembeli. Misi, menjadi pemasok sayuran tomat terbaik dan terbesar di Indonesia. Kemudian yang kedua, terpenuhinya produk yang memiliki mutu yang baik untuk dikonsumsi konsumen. Yang ketiga, menerapkan 6T. Yang keempat, menjalin silaturahmi antar pegawai dengan baik. Yang kelima, memberikan pelayanan terbaik bagi konsumen dari segi manapun. 6, jujur, disiplin, dan bertanggung jawab atas segala tindakan yang diambil. Moto dari pengembangan usaha ini adalah semangat dalam menghasilkan produk yang berkualitas demi kenyamanan konsumen. Selanjutnya, analisis aspek bisnis. Analisis aspek bisnis yang telah dilakukan yaitu pertama, melalui jumlah permintaan produk di masa lalu dengan masa kini, melakukan perbandingan di mana kecenderungan permintaan di masa yang akan datang meningkat. Kemudian 2, berdasarkan pada angka proyeksi atau prakiraan, berapa besar kemungkinan pasar potensial yang tersedia di masa yang akan datang. Ketiga, berapa besar market share yang direncanakan berdasarkan pada rencana produksi. Dan yang keempat, faktor-faktor apa saja yang mungkin mempengaruhi permintaan di masa yang akan datang. Pangsa pasar. Sasaran utama dalam memasarkan hasil produksi tomat yang dijual oleh Saibasa adalah masyarakat yang berdomisili di kawasan Mandailing Natal, namun tidak menutup juga di luar Pulau Sumatera. Rencana penjualan tomat ini juga akan dijualkan ke beberapa restoran yang bermitra dengan Balai Pengembangan Tomat ataupun Pengolahan Tomat. Dengan melakukan kerjasama terlebih dahulu dapat menciptakan hubungan yang baik antara produsen dan konsumen. Strategi pemasaran. Strategi pemasaran ataupun STP dimulai dari segmentation, yaitu segmentation ada 3, secara geografis, dan kedua secara demografis, dan yang ketiga secara psikografis, di mana secara geografis ini adalah wilayah Mandailing Natal, pembudidayaan tomat masih tergolong sedikit. Oleh karena itu, hal ini menjadi sebuah peluang bisnis untuk mengembangkan usaha budidaya tanaman tomat.
Yang kedua, secara demografis, buah tomat dapat dikonsumsi dan diolah menjadi produk baru oleh beberapa UMKM, sehingga menambah nilai jual produk tersebut. Yang ketiga, secara psikografis, di mana tomat sangat kaya akan kandungan gizi yang bermanfaat bagi kesehatan tubuh. Seiring dengan tren pola hidup sehat sekarang, kebutuhan tomat akan semakin hari semakin meningkat untuk pembuatan salad sayur contohnya. Hal ini menjadi sebuah peluang yang sangat besar untuk membuka dan menjalankan usaha ini. Targeting. Target dari produk tomat adalah masyarakat yang memiliki perhatian khusus terhadap kesehatan dari usia muda hingga lanjut usia. Untuk mencapai sasaran konsumen tersebut, produk tomat akan didistribusikan ke toko tani Indonesia Center dan produk bisa langsung sampai ke konsumen dengan cepat sehingga produk yang sampai ke konsumen lebih segar dan tidak mengalami banyak kerusakan karena proses distribusi produk. Positoining. Produk yang kami hadirkan adalah buah tomat yang memiliki kualitas tinggi, yaitu memiliki bentuk dan rupa yang bagus. Selain itu, pengemasan produk dibuat menarik dengan menggunakan jaringan polyethylene. Hal ini juga dimaksudkan untuk mengurangi penggunaan plastik dan styrofoam yang dapat mencemari lingkungan dan kemungkinan mengkontaminasi produk pada keadaan tertentu. Hal ini akan menjadi daya tarik tersendiri terhadap buah tomat Saibasa. Selanjutnya, aspek yuridis. Aspek yuridis produk. Tomat yang dihasilkan dari Saibasa ini merupakan produk pertanian yang sesuai dengan standar Toko Tani Indonesia Center. Untuk selanjutnya, usaha budidaya dan pemasaran tomat ini diharapkan dapat dibudidayakan secara organik dan produk dapat berlabel organik dari lembaga sertifikasi organik atau LSO tertentu seperti Innovis. Aspek yuridis badan usaha. Saibasa merupakan perusahaan yang berbadan hukum perusahaan perseorangan. Kegiatan usaha Saibasa ini merupakan perusahaan yang berjalan pada subsistem agro produksi dan agro marketing, yaitu mulai dari budidaya hingga pemasaran. Aspek sosial dan lingkungan, dampak terhadap masyarakat. Saibasa sebagai produksi tomat segar dapat memberikan lapangan pekerjaan kepada warga di sekitar Kecamatan Penyambungan Utara, khususnya yang bekerja sebagai buruh tani, sehingga dapat membantu perekonomian masyarakat di sekitar perusahaan dan menambah pemasukan pendapatan daerah. Selain itu, dengan berdirinya usaha ini memberikan dampak yang positif terhadap para petani setempat, yaitu dapat berbagi pengalaman dalam produksi tomat segar. Strategi pemasaran. Strategi pemasaran ataupun STP dimulai dari segmentation, yaitu segmentation ada 3, secara geografis, dan kedua secara demografis, dan yang ketiga secara psikografis, di mana secara geografis ini adalah wilayah Mandailing Natal, pembudidayaan tomat masih tergolong sedikit. Oleh karena itu, selanjutnya analisis SWOT. Analisis SWOT itu adalah analisis yang digunakan dalam pengumpulan data-data di suatu wilayah tersebut dengan memperhatikan peluang, kekuatan, ancaman, dan kelemahan di suatu wilayah tersebut sehingga akan merumuskan sebuah strategi. Nah, pada wilayah Kabupaten Mandailing Natal khususnya Desa Mompang Julu, Kecamatan Penyambungan Utara, tempat saya mengembangkan ataupun membuka usaha tersebut, di mana menghasilkan strategi strength opportunity atau SO setelah melakukan identifikasi dan perhitungan. Nah, strategi SO ini sendiri adalah strategi yang menggabungkan antara kekuatan dan peluang yang dimiliki oleh perusahaan sehingga keuntungan yang dihasilkan dapat maksimal. Strategi ini mendapatkan nilai tertinggi di antara strategi-strategi yang lainnya, yaitu mendapatkan nilai tertinggi analisis bobot dan rating yaitu 3,1 yang terdapat di kuadran 1. Jadi strategi yang diambil adalah strategi SO ataupun agresif. Finansial. Aspek finansial yaitu yang pertama biaya investasi. Biaya investasi yang dikeluarkan yaitu senilai 27.945.000 dari kebutuhan alat dan bahan yang digunakan dalam pengembangan usaha ini. Selanjutnya yaitu input variabel, di mana total keseluruhan input variabel itu 46.570.000, yaitu dimulai dari uraian barang yang dibutuhkan untuk mengembangkan usaha ini. Selanjutnya adalah biaya tenaga kerja, masih di bagian aspek finansial, di mana seluruh total pengeluaran senilai 20.985.000, dimulai dari jenis kegiatan sanitasi lahan hingga dia pasca panen. Kemudian biaya penyusutan. Total dari semua biaya penyusutan barang-barang yang dipakai dalam pengembangan usaha ini yaitu senilai Rp4.717.500.
Nah, itulah total dari biaya penyusutan. Sumber modal berasal dari dua, yaitu sendiri dan pinjaman dengan proporsi 50% 50%, di mana sendiri yaitu 47.570.000 dan pinjaman 46.750.000, sehingga sumber modal keseluruhannya bertotal 95.500.000 rupiah. Kemudian pelunasan pinjaman, saldo awal yaitu 95.500 dengan cicilan pokok 19.100.000 dan bunga juga 19.100.000. Nah, pelunasan pinjaman yaitu sampai 5 tahun. Proyeksi penerimaan atau revenue dan biaya kos, di mana komoditas tomat untuk 12 bulan di mana 1,140 kinol dengan harga satuan 8.000 mendapatkan proyeksi penerimaan 109.440.000, di mana biaya per tahunnya itu ke total keseluruhannya yaitu 161.156.500 rupiah. Periode pengembalian atau payback period, di mana dari keseluruhan investasi periode pengembalian yaitu selama 1 tahun, 3 bulan, 9 hari. Analisis NPV, BC, dan IRR dengan menggunakan bantuan mikroskop Excel. NPV pada DR 42% senilai 7.933.921 rupiah, sedangkan BC pada DR 42% yaitu gross BC-nya 1,02 dan net BC-nya 1,03. IRR yaitu senilai 21,81%. Nah, dapat dilihat pada gambar yang ditampilkan nilai analisis NPV, BC, dan IRR usaha pengembangan tomat Saibasa menggunakan bantuan mikroskop Excel, di mana kita lihat bahwa kriteria usaha ini itu layak untuk dijalankan karena dia BC-nya lebih dari 1. Kesimpulan yaitu yang pertama, didapatkan hasil BC senilai 1,02 yang artinya apabila BC lebih besar daripada 1 maka usaha tersebut layak untuk dijalankan. Kedua, strategi pengembangan usaha budidaya tomat ini menggunakan strategi SO yaitu Strength Opportunity, di mana memanfaatkan kekuatan untuk mendapatkan peluang usaha. Adapun nilai kuadran X dan Y terletak di kuadran 1 dengan nilai strategi SO yaitu sebesar 3,1. 3. Aspek finansial menunjukkan bahwa Saibasa menghasilkan keuntungan sebesar 109.440.000 dengan titik impas dalam kilogram senilai 8,3 kg per tahunnya, sedangkan titik impas dalam harga senilai 68.490 rupiah per tahunnya, serta mampu mengembalikan biaya investasi selama 1 tahun 3 bulan 9 hari. RC rasio sebesar 3,48 dengan nilai DF sebesar 42%, nilai net BC senilai 1,03, nilai NPV sebesar 7.933.921 rupiah dan gross BC senilai 1,02 serta IRR yang dihasilkan sebesar 21,81% dengan suku bunga pinjaman ke Bank BRI sebesar 20%. Sekian presentasi dari saya mohon maaf apabila ada kesalahan dalam penyampaian. Terima kasih atas perhatiannya. Saya pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.